Saya Jay, saya Serang, bergabung Timnas Indonesia. Terima kasih. Rumor, satu kata yang selalu mampu membuat dunia sepak bola gaduh. Apalagi kalau rumor itu melibatkan klub sebesar Paris Saint-Germain. Klub yang setiap musim selalu dikaitkan dengan pemain-pemain kelas dunia. Namun kali ini, di tengah deretan nama besar yang beredar, muncul satu nama yang begitu akrab bagi kita. Siapa lagi kalau bukan kapten kita, Jay Itzes. Awalnya banyak yang langsung menertawakan, mana mungkin PSG ngapain juga cari Jay Itzes. Bahkan ada yang menganggap rumor ini hanya akal-akalan media demi mencari perhatian. Tapi kalau kita berhenti sejenak dan melihat perjalanan Jay Itzes dalam beberapa tahun terakhir, mungkin kita akan sadar bahwa rumor ini tidak muncul begitu saja. Lalu pertanyaannya sekarang, kenapa justru nama Jay Itzes dikaitkan dengan PSG? Apa yang sebenarnya dilihat dari seorang bek timnas ini? Dan apakah semua ini hanya mimpi yang terlalu indah di siang bolong? Sebelum membahas lebih jauh, kita harus meluruskan satu hal. Hingga saat ini, belum ada pengumuman resmi dari PSG maupun dari Jay Itzes. Jadi pembahasan kali ini bukan untuk memastikan rumor tersebut, melainkan kita akan mencoba memahami mengapa nama Jay Itzes bisa masuk dalam pembicaraan. Karena dalam sepak bola modern, sebuah rumor biasanya tidak lahir tanpa alasan. Kalau kita mundur beberapa tahun ke belakang, Jay Itzes bukanlah pemain yang sering menghiasi halaman depan media. Ia bukan seorang wonderkid yang diprediksi menjadi bintang dunia. Tidak ada harga transfer fantastis, tidak ada sorotan berlebihan. Bahkan banyak orang Indonesia sendiri baru benar-benar mengenalnya ketika ia memutuskan membela Indonesia. Namun di balik semua hal tersebut, Jay memilih jalan yang berbeda. Sang pemain membangun karirnya secara perlahan. Setiap musim ia berkembang. Setiap kesempatan dirinya manfaatkan. Tidak ada lompatan instan, hanya kerja keras yang terus berulang. Ketika banyak pemain muda memilih jalan pintas, Jay justru bertahan di kompetisi yang dikenal sangat keras. Sepak bola Italia bukan liga yang ramah bagi bek yang mudah kehilangan fokus. Satu kesalahan kecil bisa membuat pelatih kehilangan kepercayaan. Tetapi Jay Itzes justru berkembang di sana. Ia belajar membaca permainan, memenangkan duel, dan memahami bagaimana bertahan dengan cerdas. Bukan sekedar hanya mengandalkan fisik dan juga gerasak gerusuk. Kemampuannya semakin terlihat ketika bersama Venezia. Di sana, Jay bukan menjadi pelengkap skuad. Ia mulai menjelma menjadi salah satu pemain yang sulit digantikan. Permainan yang tenang, jarang panik saat ditekan, berani membawa bola keluar dari area pertahanan. Di mana karakter seperti inilah yang sekarang menjadi kebutuhan banyak klub besar. Sepak bola modern sudah berubah. Bek tengah tidak lagi cukup hanya bisa menyapu bola. Mereka dituntut menjadi pemain pertama yang memulai serangan. Mereka harus mampu membaca ruang, mengalirkan bola dengan akurat, bahkan mengambil keputusan di bawah kanan. Dan disinilah Jay Itzes mulai menunjukkan kualitasnya. Dan nilai plus pada Jay Itzes adalah mentalitas. Sejak bergabung dengan timnas Indonesia, Jay tidak pernah terlihat bermain setengah hati. Ia langsung menunjukkan jiwa kepemimpinannya. Tidak banyak bicara, tetapi permainannya mampu memberi rasa tenang bagi teman-temannya. Bahkan dalam beberapa pertandingan besar, ketika tekanan datang dari puluhan ribu supporter lawan, Jay tetap bermain dengan kepala dingin. Ia tidak mudah terpancing emosi, ia tetap fokus menjalankan tugasnya. Apalagi pada pemain yang baru bergabung dengan sebuah tim nasional. Karena itulah, perlahan demi perlahan, pandangan terhadap Jay mulai berubah. Ia bukan lagi sekedar pemain naturalisasi Indonesia. Ia mulai dipandang sebagai bek yang memang memiliki kualitas untuk bersaing di level tinggi. Lalu muncul pertanyaan yang jauh lebih menarik. Jika memang klub sebesar PSG mulai melirik Jay Itzes, sebenarnya apa yang mereka lihat? Apakah hanya karena performa bersama timnas Indonesia? Atau ada kualitas lain yang selama ini luput dari perhatian kita? Karena kalau kita melihat kebutuhan PSG saat ini, ada beberapa alasan yang membuat nama Jay Itzes sebenarnya cukup masuk akal untuk dibahas. Dan alasan-alasan itulah yang akan kita kupas satu persatu. Kalau dipikir-pikir lagi, sebenarnya apa sih yang membuat Jay Itzes sampai dikaitkan dengan klub sebesar Paris Saint-Germain? Jawabannya jelas, bukan karena ia pemain timnas Indonesia. Di level klub elit Eropa, status itu hampir tidak ada artinya.
Klub seperti PSG tidak membeli pemain karena popularitas atau asal negaranya. Mereka hanya melihat satu hal, apakah pemain itu benar-benar punya kualitas yang sesuai dengan kebutuhan tim atau tidak. Dan disinilah cerita sang kapten Bang Jai mulai terasa menarik. Karena kalau kita melihat perkembangan sepak bola modern, seorang bek tengah tidak hanya dituntut untuk menghentikan serangan lawan. Di era ini, bek harus menjadi pemain pertama yang membangun serangan, harus nyaman menguasai bola, berani mengambil keputusan saat ditekan, dan mampu menjaga tempo permainan. Semua karakter itu terlihat dalam permainan Jai Itzes. Banyak yang mungkin hanya melihat Jai sebagai bek yang kuat dalam duel udara, atau berani melakukan tackle-tackle berbahaya. Padahal kualitas yang sering membuat seorang pemain dilirik klub besar justru datang dari hal-hal kecil yang tidak selalu masuk ke dalam statistik. Cara dia membaca arah serangan lawan, ketenangannya saat bermain, keberanian membawa bola keluar dari area pertahanan, hingga kemampuan sang pemain memilih umpan yang tepat di momen yang tepat. Hal-hal seperti inilah yang sangat dihargai oleh klub-klub besar. Bahkan banyak pelatih lebih senang memiliki bek yang lebih tenang daripada yang setiap 5 menit melakukan sliding tackle keras. Kalau kalian sering memperhatikan permainan Jay bersama klub maupun timnas Indonesia, pasti ada satu karakter yang langsung terlihat. Ia jarang panik. Dalam situasi sesulit apapun, ia tetap berusaha memainkan bola dengan tenang. Memang terkadang keputusan itu terlihat berisiko. Bahkan mungkin ada penonton yang berteriak, udah sapu aja bolanya. Tetapi di level sepak bola Eropa, asal membuang bola justru sering dianggap sebagai tanda bahwa sebuah tim kehilangan kendali dalam sebuah permainan. Itulah mengapa banyak pelatih sekarang menginginkan bek yang berani tetap bermain meski sedang dalam tekanan tinggi. Tentu saja bukan berarti Jai sudah menjadi bek yang sempurna. Masih ada banyak hal yang harus dikembangkan. Pengalaman bermain di kompetisi level tertinggi, konsistensi sepanjang musim, hingga kemampuan menghadapi penyerang dengan kecepatan luar biasa harus menjadi masukan untuk kapten kita. Dan kita juga harus jujur, bermain di PSG jelas berbeda dengan bermain di klub Serie A. Persaingan di sana sangat ketat. Hampir setiap pemain merupakan langganan tim nasional dan sudah terbiasa bermain di Liga Champions. Jadi kalau memang suatu hari nanti ada ketertarikan dari PSG, hal itu bukan berarti transfer tersebut otomatis akan terjadi. Masih banyak faktor lain yang akan menentukan. Justru karena itulah kita harus melihat rumor ini dengan kepala dingin. Jangan terlalu cepat percaya, tapi jangan juga langsung menertawakan transfer tersebut. Bursa transfer selalu dipenuhi ratusan rumor setiap musim. Ada yang akhirnya benar-benar terjadi, ada juga yang hilang begitu saja. Dan sampai saat ini, belum ada pengumuman resmi dari PSG maupun Jai Itzes mengenai rumor tersebut. Jadi yang bisa kita lakukan hanyalah menunggu sambil melihat perkembangan situasinya. Namun menurut Mimin, ada satu hal yang jauh lebih penting dari sekedar benar atau tidaknya rumor ini. Coba ingat kembali beberapa tahun yang lalu. Rasanya hampir mustahil membayangkan ada pemain yang membela timnas Indonesia kemudian dikaitkan dengan klub sebesar Paris Saint-Germain.